Hai sobat, gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih nganggur? Padahal pacar udah ngajak nikah tapi belum ada kerjaan. Tenang saja, saya punya solusinya. Dan untuk menemani kegalauan kalian karena modal nikah yang tak kunjung terkumpul, maka hari ini saya akan menceritakan kalian tentang sebuah film yang berjudul Hancock. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Peter Berg yang diperankan oleh aktor keternamaan Hollywood yaitu Will Smith. Film ini bergenre aksi komedi yang bercerita tentang seorang pemabuk dan pengangguran yang menjadi pahlawan karena memiliki kekuatan super layaknya Superman bernama John Hancock. Namun sebelum kita mulai, sudi kiranya sobat nganggur untuk subscribe dan tidak lupa aktifkan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk channel yang baru ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur filmnya. Film dimulai dengan aksi kejar-kejaran yang sangat sengit antara polisi dan penjahat bersenjata, yang dimana polisi sangat kewalahan dalam menangkap penjahat tersebut, sehingga membuat polisi harus menggunakan helikopter untuk mengikuti mereka. Dan di lain pihak ada seorang pemabuk bernama John Hancock yang sudah minum 2 botol tuak sehingga membuatnya tak sadarkan diri di pinggir jalan. Kemudian datanglah seorang anak kecil membangunkan Hancock dan memberitahunya kalau ada penjahat di TV. Dengan raut wajah santuy, Hancock pun terbang sambil membuat tuak miliknya. Namun karena dalam keadaan mabuk, Hancock yang sedang terbang pun menabrak sebuah rambu-rambu lalu lintas, sehingga membuat mobil polisi yang ada di bawahnya pun saling tabrak karena menghindari serpihan-serpihan rambu-rambu tersebut. Dan setelah berada tepat di atas mobil penjahat, Hancock pun masuk ke dalam mobil dengan cara merusak atap mobil. Dan setelah berada di dalam, Hancock dengan keadaan setengah sadar pun melakukan negosiasi dengan penjahat tersebut. Namun penjahat itu tidak ingin mendengarkannya, dan mereka pun memberondong Hancock dengan senjata api dari jarak dekat. Tapi tidak ada satupun peluru yang bisa menembus tubuhnya kecuali botol tuaknya. Marah karena botol tuaknya dipecahkan, Hancock pun membawa penjahat tersebut sekaligus mobil mereka terbang dan menyebabkan beberapa gedung hancur karena ulahnya. Dan setelah kejadian tersebut, Hancock pun pergi nongki ke sebuah bar yang dimana bar tersebut menyetel sebuah berita yang mengatakan kalau Hancock bukanlah seorang pahlawan, melainkan seorang brengsek yang kecanduan alkohol. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Mona Lisa dan menggodanya. Namun karena Hancock tetaplah laki-laki biasa yang tidak lepas dari kata khilaf, ia pun tergoda oleh rayuan tersebut. Sesampainya di rumah Hancock, Mona Lisa yang sudah tidak sanggup menahan keinginan untuk bercocok tanam, ia pun langsung menerkam Hancock dan terjadilah kegiatan itu. Setelah bercocok tanam, kemudian scene pun berpindah ke seorang laki-laki bernama Ray Embry yang sedang bekerja di bidang humas, sedang mempresentasikan sebuah rencana untuk membantu masyarakat kurang mampu secara gratis. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh para pemegang saham karena mereka adalah pengusaha bukan badan amal. Galau karena usulannya ditolak, ia pun memutuskan untuk pulang. Dan saat berada di jalan, ia terjebak macet dan mobilnya tepat berada di tengah persimpangan kereta api. Tidak lama kemudian suara kereta api terdengar dan semakin mendekat ke arahnya. Tapi karena mobilnya terjebak macet, ia pun memutuskan untuk keluar dari mobil. Namun apa daya, saat ingin keluar, safety beltnya rusak dan tidak bisa dilepas. Tapi untung saja Hancock datang dan menyelamatkan Ray dengan cara melempar mobil si Ray ke belakang dan membiarkan dirinya ditabrak oleh kereta tersebut. Namun karena Hancock adalah tokoh utama di film ini, tentu saja dia selamat. Tapi karena kejadian tersebut, kereta api yang menabraknya pun rusak parah, sehingga membuat orang-orang yang ada di sana bukannya berterima kasih, malah menghinanya dan bahkan ingin melaporkannya ke polisi. Tapi untung saja di sana ada Ray yang mengatakan kepada orang-orang kalau dia selamat karena Hancock dan berterima kasih kepadanya. Setelah kejadian tersebut, Hancock mengantar Ray pulang beserta mobilnya dengan cara terbang. Sesampainya di rumah, Ray langsung memperkenalkan Hancock kepada anaknya yang bernama Aaron dan istrinya yang bernama Mary. Kemudian Ray mengajak Hancock masuk untuk makan malam di rumahnya. Namun di sini Mary terlihat sangat tidak suka dengan Hancock karena dia seorang pemabuk dan khawatir itu akan membawa pengaruh buruk terhadap keluarganya.
Selesai makan malam, Hancock pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelum itu, Ray menawarkan bantuan kepada Hancock. Jika dia ingin diterima oleh masyarakat, ia harus datang ke sini lagi besok pagi. Dan keesokan paginya, Hancock pun datang ke rumah Ray. Di sana Ray mengatakan kalau dia punya ide dan meminta Hancock untuk menyerahkan diri ke polisi. Mendengar hal itu, tentu saja Hancock sangat tidak setuju. Namun di sini Ray meyakinkan Hancock kalau masyarakat tidak bisa menerima kehadirannya, maka ia harus membuat masyarakat merindukannya. Dan sebagai percobaan, Ray meminta Hancock untuk dipenjara selama 2 minggu. Kalau rencana tersebut gagal, maka ia boleh pergi dari penjara tersebut. Setelah beberapa hari berselang, Hancock yang ditemani oleh Ray melakukan konferensi pers yang menyatakan kalau dia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Los Angeles. Dan sebagai hukuman atas tindakannya selama ini, ia memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Hari pertama Hancock berada di penjara, ia langsung dihadang oleh 2 orang berbadan besar, yaitu Matrix dan Montaigne, yang mana mereka inilah orang-orang yang masuk penjara karena ditangkap oleh Hancock dahulu. Namun karena Hancock tidak ingin membuat masalah, ia mencoba untuk menakuti mereka berdua dengan mengatakan, tapi karena mereka tidak mau mendengar, Hancock pun terpaksa melakukannya. Dan setelah kejadian itu, kita kembali lagi ke Ray yang sangat rutin menjenguk Hancock dan mengajarkan Hancock bagaimana caranya agar ia bisa diterima sebagai pahlawan super di masyarakat. Hingga suatu saat muncullah sebuah berita kalau angka kejahatan di Amerika Serikat meningkat sejak kepergian dirinya. Dan tidak lama berselang, setelah berita tersebut keluar, terjadilah sebuah perampokan bank yang diketahui oleh seseorang bernama Red Parker. Karena dipersenjatai dengan senjata lengkap, Ray Parker berhasil membuat polisi tidak bisa berkutik, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan para sandera adalah dengan meminta bantuan kepada Hancock. Setelah Hancock tiba di lokasi menggunakan baju dan kacamata rancangan Ray, dengan muka songong, Hancock langsung bergegas membantu beberapa polisi yang terluka. Dan setelah selesai membantu polisi tersebut, Hancock langsung bergegas membereskan beberapa cecunguk bersenjata yang ada di dalam bank. Dan dengan kekuatannya, ia tak memerlukan waktu lama untuk menangkap mereka semua. Karena aksi heroiknya tersebut, masyarakat mulai menerima Hancock sebagai pahlawan super mereka. Setelah kejadian tersebut, Hancock dan Ray beserta istri dan anaknya diundang ke sebuah acara makan malam. Dan disinilah Hancock bercerita kepada Ray kalau dia telah hidup lama dan tak termakan usia. Namun 80 tahun yang lalu ia mengalami amnesia karena sebuah kecelakaan sehingga ia tidak pernah bisa mengingat namanya ataupun masa lalunya. Dan nama John Hancock itu adalah pemberian suster yang merawatnya waktu itu. Setelah makan malam selesai, Hancock mengantar Ray yang mabuk ke dalam kamarnya. Dan setelah itu Hancock bertemu dengan Mary dan tidak disangka mereka pun bercelipukan di dapur. Oke, di sini kalian jangan mengira ini adalah sebuah adegan perselingkuhan, melainkan inilah inti dari film ini. Jadi saya harap kalian tetap berpikir positif dan lebih mendengarkan dengan seksama. Oke, kita lanjut lagi. Setelah melakukan kecelipukan yang cukup lama, Mary tiba-tiba melempar Hancock dengan keras keluar rumah dan mengatakan kepada Hancock kalau Ray sampai mengetahui kebenarannya, maka ia akan membunuh Hancock. Bingung dan kejadian tadi malam, keesokan paginya Hancock datang ke rumah Ray untuk bertanya kepada Mary tentang kejadian semalam secara diam-diam tanpa sepengetahuan Ray. Namun Mary malah tidak menghiraukan Hancock. Merasa tidak dihiraukan, Hancock terus-menerus mengganggu Mary dengan cara menusuk dan memukul Mary dengan alat-alat dapur. Merasa risih, Mary langsung merespon Hancock dan menanyakan apa yang ia inginkan. Dan Hancock menjawab kalau dia ingin Mary datang ke rumahnya dan menjelaskan tentang kejadian semalam. Dan kita kembali lagi ke Red Parker yang sudah berada di penjara dan sedang duduk bersama Montaigne dan Matrix. Di sini Red Parker mencoba untuk mempengaruhi mereka berdua agar mau ikut balas dendam kepada Hancock. Dan scene pun berpindah kembali ke Mary yang sudah berada di rumah Hancock untuk menjelaskan tentang kejadian kemarin dan mengatakan kalau sebenarnya mereka adalah saudara. Namun Hancock tidak percaya dikarenakan mana mungkin ada saudara yang mau celipukan dengan saudaranya sendiri.
Tapi Mary tetap saja mengelak dan mengatakan kalau mereka adalah saudara. Merasa dibohongi, Hancock mengancam Mary dan mengatakan kalau dia tidak jujur maka ia akan memberitahu Ray tentang kejadian semalam. Kesal dengan ucapan Hancock, Mary pun marah dan mereka pun bertarung hingga menyebabkan cuaca saat itu buruk. Dan di tengah-tengah pertarungan, Hancock dan Mary tidak sengaja menghancurkan kantor Ray yang dimana saat itu Ray menyaksikan istrinya dan Hancock sedang berkelahi dengan kekuatan super. Melihat kejadian tersebut, Ray sangat kaget dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Ray meminta penjelasan kepada Mary tentang apa yang ia lihat tadi. Dan dengan terpaksa, Mary mengatakan kalau sebenarnya Hancock adalah mantan suaminya dan mereka adalah makhluk yang sama. Mendengar penjelasan itu, Ray sangat bingung. Begitu juga dengan Hancock yang memutuskan pergi membeli tuak untuk memenangkan dirinya. Namun saat ingin membayar, Hancock malah mendapatkan tanda 911 dari sang penjual dan mengatakan kalau ada perampok di bawah meja kasir. Setelah itu, Hancock mencoba untuk membereskan perampok tersebut. Namun tak disangka Hancock terkena tembakan dari salah satu perampok, yang dimana peluru tersebut berhasil menembus perut Hancock, yang membuatnya bingung karena ini pertama kalinya Hancock terluka karena sebuah senjata. Karena kejadian itu, semua orang terkejut dan semua media pun memberitakan hal tersebut. Dan di lain pihak, Ray yang mendengar kejadian tersebut dari berita di televisi langsung bergegas ke rumah sakit bersama anaknya untuk melihat keadaan Hancock. Namun di sana sudah ada Mary yang bersamanya dan menjelaskan kepada Hancock kalau kaum mereka diciptakan berpasang-pasangan, yang dimana kalau mereka bersama atau berdekatan maka mereka berdua akan menjadi manusia biasa, dan jika mereka tetap memaksa untuk bersama maka mereka akan mati satu persatu. Dan karena itu juga Mary meninggalkan Hancock agar Hancock tetap hidup. Kemudian kita kembali lagi ke Red Parker, Man Mountain dan Matrix yang sudah berhasil kabur dari penjara dan berada di rumah sakit tempat Hancock dirawat untuk balas dendam. Setelah Red Parker berhasil menemui Hancock, ia langsung mencoba untuk menembak Hancock. Namun Mary langsung menghalau tembakan tersebut sehingga membuatnya terkena tembakan. Melihat kejadian tersebut membuat Hancock sangat marah. Namun apa daya, Hancock tiba-tiba kehilangan kekuatannya karena terlalu dekat dengan Mary sehingga membuatnya berhasil dikalahkan oleh Red Parker. Dan saat Red Parker ingin menembak Hancock, Ray datang dan langsung memukul kepalanya hingga pingsan. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan Mary yang sedang dalam keadaan kritis. Karena melihat keadaan tersebut, Hancock berusaha untuk bangkit dan segera menjauh dari Mary agar Mary bisa selamat. Dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, Mary berhasil selamat dan kembali lagi bersama dengan Ray. Sedangkan Hancock harus rela menjadi jomblo untuk waktu yang sangat lama. Setelah itu, film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih sekali lagi. Dan bagi kalian yang belum, silahkan subscribe karena kalian cuma butuh jempol doang. Oke, see you on the next video and have fun. Bye-bye.